kepada jemaah yang baru tiba, sila masuk ke dalam hewan ini masih ada tempat. Jemaah laki-laki tidak kecuali, saya harap semua masuk. Dan di dalam masjid ini kita sambil niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sebagai mukadimah, kita tunduk tawadhu di rumah Allah yang suci ini. Semoga doa kita dikabulkan. Pertama kita mohon panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, serta dikuatkan iman dan beramal dengan amal yang soleh. Dan mohon rezeki diluaskan rezekinya, dan semoga Allah berikan keberkatan segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan juga berdoa untuk anak cucu. Semoga Allah takdirkan mereka menjadi anak yang saleh dan salihah ila hadratin Nabi Mustafa. Maafkan kami, ada satu permintaan tadi untuk almarhumah Datin Haji Siti Hara binti Haji Muhammad Taha, yang mana ala hadin beliau, ini bukan almarhum namanya, ala hadin beliau ala kulli sallallahu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati al-muqarrabin wa ila hadrati abaina wa ummahatina ومشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya minta kepada jemaah yang bersampai banyak itu, di sebelah kiri masih banyak, ya. Kecuali bagi kaum ibu yang dalam keadaan uzur syar'i, kaum bapak yang bersampai sila masuk ke dalam. Ini memang keluarga besar, memang sokongan kita padu sejak dari tahun 1999 sampai hari ini masih wujud. Dan yang bersampai itu boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bantu kami supaya dapat menatap halaman 185 dari tafsir juz amma ini. Dan kami minta jemaah bersuara dengan jelas untuk memastikan tajwidnya, tebal dan tipisnya, dan cara mengeluarkan huruf daripada ayat ini. Sebab ayat ini penting, surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini diturunkan di Makkah, tergolong dalam golongan surah Makkiyah. Jumlah ayatnya hanya 8 ayat saja. Dan boleh ambil buku atau kitab tuntunan kesehatan yang berwarna gri atau warna kelabu. Di situ juga ada ayat surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah dalam buku tuntunan kesehatan. Itu perlunya kita dapat mengamalkan surah Al-Insyirah ini.
Buka halaman berapa? Halaman 143. Buku tuntunan kesehatan ataupun buku ruqyah, kitab ruqyah, surah Al-Insyirah, halaman 143. Artinya Al-Insyirah melapangkan. Ini diturunkan di Makkah. Mari kita sama-sama baca. Jangan takut-takut. Jangan kita macam teragak-agak. Baca dengan jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك. Pertama bo, yang kedua bo. Alladzi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Ini dibaca diwasalkan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ulang lagi, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Boleh baca alam salah. Tak boleh alam nasr. Alam nashrah laka sadrak. Rah ha. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna
ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Bagus, bagus. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini surah Al-Insyirah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dia pertanyaan. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan, yakni namamu. Ayat kelima, fa inna ma'al usri yusran. Sambung dengan diwasalkan bacaannya sampai ke ayat ke-6. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Dan kami tinggal, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali ayat, sengaja bukan salah. Jadi ayat ini diulang sampai 2 kali, bukan karena salah. Maka lebih baik dilafalkan, disambung. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra, kan sama. Jadi disambung, dilafalkan. Ini untuk tauhid. Tauhid maknanya untuk mengukuhkan supaya yakin manusia itu bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini supaya yakin manusia. Maka kita tak boleh macam dalam hidup ini, pada saat kita dalam keadaan susah, kita tak usah bimbang, sebab kita ada lagi sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ada dalam ayat yang lain, tafsiran saya itu surah Rum, sayaj'alallahu ba'da usrin yusra. Itu dikaitkan dengan masalah rumah tangga. Jadi kalau orang itu takut karena takut tidak mampu memberi makan istri, tak mampu memberikan anak, tak usah takut. Sayaj'alallahu ba'da usrin yusra. Yakin kepada rezeki Allah.
Tapi kita mesti yakin juga, kita mesti berusaha dengan gigi dan berdoa. Ya kalau seorang itu misalnya sebelum menikah rumah tangga belum ada kemampuan, belum ada kerja yang tetap, mungkin keuangan pun tak mantap, tapi setelah berumah tangga, mendirikan rumah tangga dengan jujur dan amanah, dia akan diberi tambahan lagi rezeki. Justru semakin bertambah anak, semakin bertambah banyak rezekinya. Kita dulu tak punya apa-apa, tapi alhamdulillah. Jadi bukan bermakna tambah anak tambah susah, tidak. Sebab setiap anak yang dilahirkan itu bersamaan dengan rezekinya. Maka diberi satu keyakinan, saya ja'alallahu ba'da usrin yusra. Allah Ta'ala akan menjadikan sesuatu kesulitan itu ada kemudahan. Dan ini kita harus tempuh. Maka kata Umairah pula. Iya. Raja Dangdut yang sekarang menjadi pendakwa besar di Indonesia itu, apa dia katakan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Betul tak? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu konsep itu. Rasulullah sendiri waktu dilahirkan dalam keadaan susah, Pak. Dilahirkan dalam keadaan tidak nampak bapak, dia dalam keadaan yatim. Dalam dipusikan ibunya juga meninggal. Kemudian dipelihara oleh datuknya 2 tahun. Datuknya pelihara, ditendang kepada pamannya. Coba bayangkan, susah. Tapi lama-kelamaan diangkat namanya, diangkat sebagai Rasul. Susah berdakwah. Apa? Kita pun biar kita hidup susah dahulu. Ini perlu diwariskan kepada anak-anak kita, dan jangan sebaliknya. Maksud sebaliknya macam mana? Senang-senang dahulu, kemudian susah. Tak mau. Biar kita susah dulu apa, kemudian senang. Jadi maknanya luar biasa. Kalau asalnya orang susah, kemudian kepada hidup senang. Tak sama dengan asalnya orang senang, kemudian susah. Itu bisa orang bunuh diri. Iya kan? Tapi Islam tidak mengajar seperti itu. Di dunia kita susah, tapi di akhirat kita senang. Jangan kita di dunia senang, di akhirat susah. Salah itu. Ya kalau boleh kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita bahagia, di dunia kita sejahtera, di akhirat kita bahagia. Tapi kalau kita merasakan dunia ini kita susah karena kita disuruh sholat sehari semalam 5 kali, ekstra lagi dengan tahajud, ekstra lagi dengan sembahyang witir, sembahyang fajar, sembahyang duha, dan disuruh belajar agama lagi, suruh baca Quran lagi, banyak. Macam terasa kita balik kerja, kita disuruh pergi belajar agama. Kadang-kadang tunggu pas gambar, deteksi, susah. Tapi di akhirat dia diganti oleh Allah segala pengorbanan, baik tenaga, keuangan. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111 mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli diri kamu dan harta kamu dengan syurga. Kalau ibu-ibu mengumpulkan keuangan, bapak juga mengumpulkan keuangan untuk pergi haji, Allah Ta'ala balas, diganti dengan syurga nanti. Tak sia-sia. Kalau ibu ke kiri misalnya naik taksi, kemudian masuk ke masjid, disuruh masuk tabung lagi, disuruh beli buku lagi, banyak buku, itu semuanya bisa dirilah. Itu di jalan Allah, semuanya itu diganti oleh Allah SWT. Susah, tapi di akhirat senang. Maksud begitu. Jadi kita biar di dunia ini kita bertumbuh-tumbuh, susah dahulu, tapi di akhirat Anda akan mengeluarkan senyuman yang terus menerus nikmat. Al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya Allah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah ternampak, belum pernah terlihat, belum pernah terfikir dalam benak manusia. Apa itu? Al-jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya. Itulah. Jadi kita harus sadar dulu. Baik. Jadi di sini diajarkan, apalagi di sini terangkan. Surah kita lihat yang pertama surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ini kita bayangkan betul-betul sesudah
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai daripada suatu urusan, fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai daripada urusan yang satu ini, maka kita terus berusaha lagi untuk tugas yang lain. Makanya usahanya terus, tak boleh putus asa. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Makanya tidak boleh kita terus stop di situ, mesti ada usaha. Dan ada ulama menafsirkan, sesudah sembahyang adalah kamu berzikir, adalah kamu pergi kerja. Makanya kita tak boleh hanya duduk di rumah sambil sembahyang lagi, tidak. Kamu mesti cari apa lagi karunia Allah. Habis sholat kamu bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah yang halal, yang berkah untuk kamu hidup. Itu maksudnya habis sholat kita harus baca doa. Artinya habis sholat kita mesti baca doa, tak boleh hanya sholat saja. Fa'idha faragta fansab. Itu yang dimaksudkan banyak. Jadi setelah seseorang itu telah mengerjakan sesuatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Makanya usahanya terus berusaha. Habis sembahyang ada doa, ada zikir. Apa yang diberitahu Nabi kita buat. Jangan tunggu kita susah. Senang susah itu jangan dikaitkan dengan sembahyang. Tetap kita konsisten ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga sama, zakat juga sama. Jangan menunggu kita ada problem baru nak sedekah. Jangan ada udang di sebalik batu. Kita terus beribadah. Tuh dan jalan babuknya dah. Itu jangan tunggu kita senang atau susah. Ya, kalau nak terima pun jangan tunggu kaya. Apa yang ada bagi ikhlaskan Allah. Betul kan? Iya. Nanti pada suatu saat manusia cari tabung, tak ada tabung. Dan sekarang tabung harus berjalan. Ya, luar pun ada tabung juga tak jalan. Yang jalan, tengok. Manusia nanti cari orang penerima sedekah, tak ada orang penerima, semua nak sedekah. Kenapa? Tak lama lagi akan pintu taubat ditutup oleh Allah. Bapak sekalian, kita lihat inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Disambungkan, sebab itu ditutup diulang-ulang. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, ini baca selalu insyaallah. Baik, kita katakan di sini surah Al-Isra ini banyak penafsirannya. Rasulullah SAW dilapangkan dadanya, diberikan petunjuk oleh Allah, wahyu ilahi, yang mana Nabi itu merasakan dirinya ya susah bagaimana untuk menyampaikan risalah agama, beban, tapi diberi satu motivasi, ya, diberikan satu dorongan, keyakinan bahwa kamu akan berjaya. Banyak beban. Dan nama Nabi kita diangkat. Kami tinggikan bagimu akan namamu. Nama akan diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Maksudnya berdakwah pun kena susah, tapi akhirnya akan berjaya. Manjat wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bekerja. Asal kita susah, lama-kelamaan kita senang. Bisnis pun sama juga, mula-mula susah, lama-kelamaan ada untung. Sekolah juga susah,
Lama-kelamaan jadi pandai. Setelah pandai dapat sedikit, sedikit dapat kerja. Mula-mula masuk kerja pertama kali susah, lama-kelamaan jadi bos. Itu artinya kita meningkat. Itu pengertian fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kalau hari ini kita berada di roda paling bawah, suatu saat kita akan bergerak berada di roda paling atas. Itu yakinkan, pasti. Dulu kita siapa? Kita dulu berada di hadirat orang tua. Kadang-kadang kita punya rumah tidak besar, anak 5 orang, berkumpul tidur satu hall, bilik semua penuh. Susah. Sekarang semua orang punya rumah besar-besar, ya kan? Senang sudah. Dulu ibu masak pakai apa? Tahu kan? Pakai kayu. Kalau musim hujan susah memasak, pakai kompor, berminyak tanah, pakai kayu, susah. Sekarang tinggal pakai tanah sebelah. Kita dulu mereka pakai tumbuk-tumbuk. Sekarang pakai tangan sebelah. Maknanya dari susah kepada senang. Yakinkan. Dan jangan sebaliknya. Jangan daripada senang kepada susah. Baik. Biar kita susah dahulu tak apa. Biar kita susah di dunia, tapi bahagia di itu maksudnya. InsyaAllah. Baiklah, kita berikan satu surah Al-Insyirah ini bagus dibaca dengan biasa, terutama dalam sholat. Sholat maghrib kita baca surah Al-Insyirah ini. Alam Nashrah. Gantikannya boleh dengan Qul Huwallahu Ahad ataupun dengan Alam Tara Kaifa. Terutama guru kami pernah memberi satu amalan. Kerjakanlah dengan istiqomah sholat sunat fajar. Sembahyang sunat fajar adalah sembahyang sunat subuh. Setelah azan dikumandangkan, Anda sembahyang dulu 2 rakaat, namanya sembahyang sunat fajar. Mereka sembahyang sunat subuh. Sebelum sembahyang fardu subuh, sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Rakaat yang pertama sesudah suratul Fatihah membaca Alam Nashrah. Yang kedua Alam Tara Kaifa gandengannya. Dia punya khasiat daripada mengamalkan sembahyang sunat fajar ini dengan surah yang tersebut tadi, diselamatkan daripada iri hati. Menyelamatkan menggagalkan niat jahat orang. Diselamatkan daripada hal-hal yang negatif. Insyaallah. Selamat daripada sihir, selamat daripada orang yang niat tak baik. Lazimkan Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa. Dan selamat dari penyakit berat. Siapa-siapa yang mengamalkan Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa diselamatkan daripada penyakit berat. Itu hadis. Siapa yang selalu baca Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa, 2 alam. Alam Nashrah dengan Alam Tara Kaifa, diselamatkan daripada penyakit. Alam itu penyakit. Tapi jangan disebut alam sini alam surah. Siapa yang selalu membaca surah alam, 2 alam ini selamat daripada alam. Alam yang kedua itu alam penyakit. Ya, siapa yang konsisten membaca, mengamalkan surah Al-Insyirah dengan Alam Tara Kaifa, selamat dari penyakit berat. Ya, penyakit berat itu maksudnya penyakit yang paham ya, penyakit berat. Kalau penyakit cuma penyakit ringan, sakit gigi, demam, kena hujan, biasa itu. Ya, sakit mata, biasa. Tapi sakit berat kita paham ya. Itu penting. Amalkan itu surah Alam Nashrah. Dan Alam Nashrah ini dibaca di luar sholat. Kalau ada majlis doa selamat, majlis anniversary, majlis birthday hari ulang tahun kelahiran, setelah baca inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran azizah. Surah Al-Fath itu surah yang paling disukai oleh baginda Rasul. Dan baca lagi dengan
bacaan laqad ja'akum ayat surah At-Taubah dibacakan lagi dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi selesai, dan alam nasyrah 3 kali. Paling tidak sekali. Kalau boleh sudah sekali alam nasyrah. Bagus. Lapang dari kita, tenang. Bacakan. Di majlis itu baca alam nasyrah. Dan kalau seseorang itu ingin lapang, dadanya tenangkan pikiran, baca alam nasyrah senantiasa. Di sini kami terangkan baca alam nasyrah. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Buka dalam buku tuntunan kesehatan halaman 142. Itu kalau kita mau senantiasa lapang dada, lapang rezekinya, lapang dadanya, mudah usahanya, baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Bismillahirrahmanirrahim. 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 786. Kemudian baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif sebanyak 33. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum 100 kali. Alam nasrah 7 kali. Nah, yang tadi ini kita terima dari ulama besar yang sangat berpengaruh di seluruh Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Banten, orang Banten. Dan ini kita juga terima daripada Al-Habib Syarif Muhammad Al-Idrus, orang Bandung. Masih hidup, kalau Anda mau pergi, namanya Assalam, Pondok Pesantren Assalam Bandung, semua orang Bandung tahu. Nah, ini dia, baca alam nasyrah. Apabila selesai tiap zikir, ditiupkan pada air hujan yang langsung dari langit, dan setelah ditafis dibacakan zikir dan surah tersebut. Minumlah pada setiap hendak tidur dan bangun tidur sebelum sarapan. Insya Allah mujarab dan berkesan. Ya, kalau sekarang musim hujan, tapi bukan hujan terada di atap, tapi hujan yang langsung ke baldi. Itu ada punya khasiat, terutama hujan malam Jumat yang tidak ada petir. Itu terada air hujan itu menjorok, ditapis, tak usah dimasak, ditapis saja, bacakan Bismillahirrahmanirrahim 786. Kemudian dibacakan Ya Latif 33. Kemudian dibacakan apa lagi? Dibacakan Ya Hayyu Ya Qayyum 100 kali. Alam nasyrah 7 kali. Itu untuk obat hati, supaya pikiran tenang, tentram, lapang dada. Semua keluarga boleh minum. Dan kesehatan. Senang saja ya, tapi waktu membaca mesti punya wudu, menghadap kiblat, tak kira jam berapa nak baca, boleh. Siapkan air banyak-banyak. Yang berlima, ya, air hujan itu kalau ada air hujan. Kalau tak ada air hujan, air biasa boleh. Ya, satu jam apa? Untuk minum semua keluarga. Kalau dah belum habis, tuang lagi, isi. Belum habis, tuang lagi. Jadi itu tak usah dibaca. 1 minggu mesti diminum. Ini bicara sekali. Jadi dalam bukunya kan sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif sebanyak 33 kali saja. Kemudian Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Qayyum
Toyo. Kemudian ya alam nasyirah, al-insyirah. Al-insyirah 7 kali ya. Al-insyirah 7 kali. Ini 100 kali. Ini 7, 8, 6. Dia akan dari guru. 8 kali. Ya. Enggak, ini banyak. Pertama kita kalau sudah punya wudu, yang berapa kita mau buat, malam ke, bermaghrib ke, berisya atau tengah malam, ayat ini siapkan dulu. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, harus terbus. Air hujan tak terbus. Kalau kita tak ada air hujan, boleh air biasa. Tapi terbaik kata Kiai Syekh, kata Habib itu, air hujan yang langsung dari langit itu mujarab, dan itu menghalau semua penyakit. Itu kata guru kami, bukan satu guru. Syekh Abdul Hamid Al-Banjari Mekah, kemudian Kiai Badrul Mazduki, kemudian Kiai Ustaz Amir, Kiai Muhammad Tuha Jamaluddin, dan termasuk Kiai Mudhar, termasuk lagi Habib Al-Idrus. Semua mengatakan air hujan itu obat. Tapi air hujan yang langsung dari langit, yang tak kena daun, yang tak kena atap, langsung dari langit. Dan dokter mengakui, tapi banyak orang tidak tahu. Sekarang musim hujan bu, terasa air hujan. Orang yang bebal, tahu bebal? Itu pun bisa pinter. Saya telah coba kepada orang ini. Dulu paling dulu tak bisa, selalu tak pas, fil. Berkali-kali tak bisa ingat. Tapi setelah kasih air hujan ini bertubi-tubi, sekarang sudah pakai semua lesen ada. Lesen MRT ada, lesen pun ada, lori ada, troli ada, basikal ada. Iya, orangnya masih ada lagi. Anak angkat saya lah, adik angkat saya. Ini menunjukkan betapa mujarabnya air. Ya, betul. Jadi kadang-kadang ini kita punya pikiran tumpul, dada tak lapang. Baca ini, insyaallah mujarab air hujan itu. Apapun penyakit beban, hati keras. Bacakan ini. Tapi kena ikhtiar. Allahu Akbar. Alam nasyirah. Baik. Siapa yang punya buku ini boleh jadikan rujukan ya. Buku yang tuntunan kesehatan. Saya dapat ijazah direct daripada guru kami, insyaallah. Baik. Alam nasyirah. Syekh Nawawi Banten seorang ulama besar. Orang Singapura tahu apa? Habib Syarif Muhammad Al-Idrus, orang Bandung. Orang masyhur. Itu. Tapi waktu bikin kita tak boleh ya, maksudnya tak boleh tengok TV. Tak boleh bikin depan TV. Dia kena konsentrasi yang depan. Sekejap saja. Sekejap. Coba, sekejap. Ya. Tapi itu air boleh bila-bila masa boleh pakai. Sebelum habis tambah lagi. InsyaAllah bawa mujarab kepada semua keluarga. Terima kasih. Bapak sekalian, alam nasyirah juga yang saya tadi amalkan dalam sholat sunat apa? Baca, buka bukunya, buku ini routine supplication ataupun amalan rutin. Di situ dalam routine supplication halaman 133, routine supplication buka, yang warna putih buka, halaman 133. Usolli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala.
Aku mengerjakan sunat fajar 2 rakaat karena Allah. Sembahyang sunat fajar ini ya perlu dibuat terus. Sebab itulah Nabi katakan saking pentingnya manusia mengamalkan sholat fajar ini sampai Nabi menerangkan, sekalipun kamu dikejar oleh tentara yang berkuda, kamu harus sembahyang sunat. Apalagi kita tidak dikejar siapa-siapa, akan begitu. Apa kebaikannya? Saking besarnya pahala, tak dapat Nabi membayangkan dengan sesuatu benda yang kecil. Tapi dia katakan, raka'atain fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dia tak mengatakan seperti masjid, seperti pokok ini, seperti gunung, tidak. Dia katakan apa? Raka'atain fajri khairun khairun apa? Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang sunat fajar itu 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hebat itu. Dia tak dibandingkan dengan satu benda yang isi dunia, tidak. Dunia dan segala isinya sekali. Tapi banyak orang tak kuat. Ini kena awal bangun tu. Sebelum subuh kita dah bangun, azan subuh terus sembahyang. Maksud nanti kena doa dulu. Azan subuh dengarkan dulu azan, habis itu baca doa, baru ada sembahyang usolli sunnatal fajri raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama sudah Al-Fatihah, tahu baca dulu kita apa? Ya, langsung Fatihah, langsung membaca alam. Ya kalau nak baca kita pun boleh, tengok situasinya. Dalam rakaat pertama alam nasrah sekali saja. Yang kedua Al-Fatihah dengan alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi ijaratin min sijil faj'alahum ka'asim ma'kul. Itu ayat hebat, itu ayat alam taru kaifa. Alam juga itu, alam nazar dengan alam taru kaifah. Itu ayat yang menerangkan bahwa Abraha dari para Yaman naik gajah mau menggempur itu Ka'bah. Gagal. Itu time Nabi Muhammad sedang dilahirkan. Orang sudah takut, tak berani membela, tak berani mempertahankan Abraha orang gubernur Yaman. Tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Apa terjadi? Burung ababil maknanya burung yang berbondong-bondong tak boleh kira jumlahnya, sampai banyak awan, begitu banyak burung. Dia bukan tentara pakai senjata, tak ada, cukup burung. Burung itu tiap-tiap burung membawa batu panas dari api neraka, dilemparkan, semua bergelimpangan sampai mati semua gajahnya dan termasuk orangnya. Inna lillahi. Jadi kalau anda baca ini ayat, awak tahu susah. Allah Ta'ala balas dari macam burung membawa batu sijil, faja'alahum ka'asif ma'kul, bagaikan daun yang dimakan oleh ular. Kena cacat. Berarti itu ayat bagus. Kita tak akan ada siapa-siapa kacau. Baik di tempat kerja, kan? Kadang-kadang kita naik pangkat, orang lain pula kecil hati, fitnah lagi. Ini baca alam nasr, amalkan. Baca alam nasr dengan alam taru kaifah. Siapa yang membaca 2 ayat 2 surah ini selamat dari semua penyakit. Itu diterangkan. Jangan lupa dia punya susulan ayatnya, susulan apa hadisnya. Ada itu. Mangkora alaku alam. Kalau siapa yang baca alam, surah alam masuk dengan terkait itu selamat daripada penyakit. Wallahu a'lam. Jadi saya waktu belajar di Mekah, kepada Syekh Muhammad Al-Maliki terangkan begini, mereka bergumbar-gumbar juga. Kita pun dapat ilmu dari guru. Bukan hanya itu saja, di majelis yang lain kita kalau ada halaman kita ikut sama-sama juga macam itu. Begitu. Ini bukan rekaan-rekaan, memang sumbernya begitu.
Jadi Bapak sekalian jangan bangun lambat-lambat. Kalau boleh sebelum kita sudah siap bangun. Kalau bisa sebentar lagi afdal. Supaya kita menjadi orang yang husnul khatimah, mempunyai makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, jadi untuk anak-anak boleh tiupkan kepada anak-anak juga alam masyhur. Dua yang perlu dibaca. Yang pertama, surah yang perlu dibacakan kepada mulut anak-anak dan telinga anak-anak, sama anak bayi ataupun anak sudah besar, bacakan ayat yang pertama surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta mengistiqkan kepada bayinya, kepada telinganya, bayinya, insyaAllah. Anak itu selamat daripada melakukan zina, buat selama-lamanya. Selamat daripada melakukan curang dan maksiat. Dan alam masyhur ditiupkan kepada anak ini supaya senantiasa lapang dari amalkan dari ulama-ulama. Itu dari kira ulama-ulama yang telah mencoba kajiannya. Ada dalam saya di sini alam masyhur. Kalau kita ya alam masyhur, sekarang kita bicara masalah alam masyhur. Al-Qur'an gandingannya. Al-Qadar itu gabungan daripada untuk menyerahkan kepada anak-anak. Sebab apa? Yang disebut dzurriyyah itu keturunan. Itu macam orang bisnis, macam orang menabur, ada kalanya untung, ada kalanya rugi, benar tak? Dan itu amanah. Selagi kita boleh ajar kebaikan, ajar kebaikan. Maka kita itu ada yang untung, ada yang rugi. Dzurriyyah keturunan yang barokah, ya, yang barokah itu membawa manfaat kepada dirinya, kepada keluarga dan kepada semua umat. Yang disebut anfa'uhum linnas. Betul kalau dibagi. Maka kita bisa dahulu pelihara anak, bukan langsung senang. Tak akan ada kita terima atau jadi orang baik, tidak. Mesti dengan berliku-liku cara macam-macam, cobaan dan cabaran anak-anak untuk membuat kita anak jadi sama dengan kita naik main layang-layang. Bapak pernah main layang-layang tak? Bukan senang mau terus naik layang-layang ke atas, tidak. Dia mesti turun, naik turun, yang tarik-tarik, ke bawah lagi, tarik lagi, baru ke atas pelan-pelan, tarik-tarik. Kena angin atas dia tenang. Kalau kena angin atas dia tinggal mau pikul saja. Tapi bukan senang mendapat angin atas. Angin bawah ini kadang-kadang layang-layang tak akan naik. Mesti dengan tengok dulu. Kadang-kadang talinya itu kena tukar kan. Ya. Kan tukar ini. Jadi sebab dulu saya main layang-layang juga. Ya di kampung. Ya. Jadi saya tahu macam mana susahnya bikin layang-layang ini. Rupa-rupanya layang-layang ini bukan mudah kita terus naik ke atas kita. Kadang-kadang angin tak ada, lepas tunggu dulu. Kalau ada angin kuat sangat. Oke. Setelah naik ke atas, ya tengok saja. Nikmat rasanya. Anak sama juga. Susah. Jadi kita ini memang susah dahulu, nanti ada kesenangan. Jadi dzurriyyah yang berkah kena ada amalan yang ada di sini. InsyaAllah. Cukup ini saja daripada pasal kembali. Lebih dan kurangnya saya harap dia masuk hafal surah Al-Insyirah. Ya, dan berikut minggu hadapan kita sambung lagi dengan surah berikutnya. Ya, setelah ada surah Al-Insyirah, alam nasukah, berikutnya disambung dengan surah Wattini wal zaitun. Ini Allah bersumpah dengan buah. Wattin wal zaitun. Apa itu wattin? Apa itu zaitun? Kita ada di sini. Dia tak bersumpah dengan durian. Kenapa? Mana ada? Ini maknanya. Ya, tak bersumpah dengan nangka, tak ada. Jambu, tak ada. Pepaya, tak ada. Dia wattin wal zaitun.
Tur Zaina itu Jabal Tur Zaina yang menjadi kenangan Nabi Musa. Terus sampai kepada wahadzal baladil amin. Ini negeri al-amin, negeri yang dipercaya. Makkatal Mukarramah. Inilah. Al-Quran ini mengajar kita gitu. Insyaallah. Maafkan kami, yang baik itu datang dari Allah. Kalau ada silap itu kelemahan saya sendiri, mari kita angkat tangan memohon kepada Allah. Siapa yang belum punya ini cepat, sebab ini stok tinggal sedikit saja. Ya, yang warna green tadi itu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جملنا بالعافية والسلام وحفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازينا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. Perbaikilah hidup kami ya Allah. Jika dalam perjalanan kami ini lebih banyak lalai daripada ingat, lebih banyak marah daripada bersabar, lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, lebih banyak malas daripada rajin, tunjukilah kami ya Allah, karena kunci hidayah berada di tangan-Mu. Berikan kami taufik dan hidayah-Mu agar kami mampu mengerjakan amal soleh yang telah Kau ridhai ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik amal kami, sebaik-baik umur kami pada akhirnya, sebaik-baik amal kami pada kesudahannya, dan sebaik-baik hari kami bertemu dengan-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan dosa anak-anak kami dan dosa jemaah yang hadir malam ini dan dosa semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminati al-ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.